Kita akan melanjutkan kajian malam ini tentang sunnah hayat. Lanjutan dari kajian-kajian yang lalu, sunnah hayat sebagaimana yang sudah saya jelaskan, itu semuanya ada berapa? Ada 15. Satu, mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua tangan ada berapa tempat? Ada 3 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, lalu ketika ruku, dan juga ketika bangun dari ruku. Ya, ada lagi satu lagi yang keempat, itu bangun dari tahiyat awal. Lalu yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, menghadap lurus atau wajah, ya. Yang keempat, membaca isti'adzah. Yang kelima, jahar pada tempatnya. Yang keenam, sir pada tempatnya. Yang ketujuh, membaca takmin atau membaca amin. Kemarin penjelasan tentang membaca amin sudah kita jelaskan, ya, bahwa sebaiknya membaca amin itu bareng dengan imam, ya, jangan duluan. Karena bagi orang yang membaca aminnya itu bareng dengan imam, itu insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka upayakan bareng, ya, karena imam pun membaca amin. Aminnya imam itu berbarengan dengan aminnya malaikat, ya. Karena para malaikat pun ikut sholat, para malaikat pun ikut mendengarkan bacaan imam. Maka ketika waladhdallin, malaikat itu ikut membaca amin. Nah, aminnya malaikat itu bareng dengan imam, dan diharapkan jamaah pun ketika amin itu harus bersama-sama dengan imam, ya. Baik, kemarin penjelasannya sudah saya jelaskan, dan juga hadis-hadisnya juga sudah saya sampaikan. Pada malam ini kita masuk ke yang keberapa? 8, ya? Yang ke-8, ya, Syarif. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitabnya. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah. Yang ke-8 sunnah hayat adalah membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Perintahnya adalah membaca surat. Kalau membaca surat itu idealnya 1 surat. Maka ulama-ulama kita, kiai-kiai kita di kampung-kampung itu, dalam hal membaca surat setelah Fatihah, itu suratnya adalah surat-surat qasiro, surat-surat yang pendek. Kuliah, ya kan? Kulhu, maghrib, kuliah, kulhu, isya, kuliah, kulhu, subuh, kuliah, kulhu, duhur, asar, nggak tahu udah baca apa, nggak kedengeran ini, ya. Itu antem kuliah sama kulhuan, ya, sampai malaikat hafal. Ya. Bukan berarti beliau-beliau itu tidak hafal surat yang lain atau ayat yang lain. Karena memang secara hukum sunnahnya itu adalah membaca surat, bukan membaca ayat. Beda dengan membaca ayat. Kalau baca ayat, ayat apa aja, nggak selesai juga nggak masalah, ya. Saya itu termasuk orang yang jarang membaca ayat-ayat yang panjang tapi nggak selesai. Pada malam ini mencoba membaca ayat itu, ya, surat Al-Isra, yang nggak selesai. Baca Kahfi ujungnya aja. Ya. Ya. Ini untuk intermezzo saja, ya. Bahwa jamaah biar tidak ada suudzon kepada ustadznya, kepada imamnya. Kayaknya Pak Ustadz hafalnya ini doang.
untuk mematahkan pemikiran jamaah yang seperti itu, sekali-kali kita baca ayat yang berbeda. Agar pemikiran jamaah itu pemikirannya positif, ya. Karena kalau kita sebagai imam bacanya ayat itu aja, itu namanya jamaah. Biar bagaimana itu selalu nilai imam. Jangan dikira nggak menilai imam. Benar nggak Pak Sandi? Imam tuh dinilai itu sama jamaah itu. Bacaannya itu mulut dititenya itu sama jamaah. Nah, untuk menghindari pikiran-pikiran yang kurang baik, suudzonnya jamaah, ya imam sekali membaca ayat-ayat lain yang belum pernah didengar oleh makmum. Tapi secara hukum tetap jamaah. Sunnahnya itu adalah membaca surat, bukan membaca ayat. Nah, namanya surat itu idealnya satu surat. Kalau kita baca Al-Baqarah nggak mungkin kan selesai. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Sampai selesai. Kapan kelarnya? Ya. Keburu hadas duluan kan? Keburu lapar duluan kan? Salat harusnya khusyuk jadi nggak khusyuk. Salat jadinya nikmat, tadinya harusnya nikmat menjadi tidak nikmat. Harusnya enak menjadi tidak enak. Gara-gara apa? Imamnya baca surat Al-Baqarah, surat yang panjang. Maka nggak boleh baca surat yang panjang itu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pernah dimarahin habis-habisan oleh Nabi gara-gara membaca suratnya panjang. Ya. Jadi yang ada riwayatnya Nabi ngomelin sahabat yang membaca surat itu sahabat yang mengamalkan baca surat yang panjang. Tapi kalau yang pendek enggak ada riwayatnya yang dikomplain itu. Malah diakui dan dibenarkan itu untuk yang membaca surat pendek. Maka idealnya itu ya setidaknya dari An-Naba juz 30 itu hafal. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun ila akhir surah. Ya. Jadi baca surat. Hadisnya baca surat itu firraqatainil awlayaini, yaitu membaca suratnya adalah pada 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga, keempat baca surat enggak, hanya baca Fatihah. Dalla ala dzalika hadisun minha. Hal tersebut dijelaskan oleh beberapa hadis, di antaranya adalah marwahul Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ke-745, Wa Muslim dan Imam Muslim hadis ke-451 dan Abi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab. Beliau membaca ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Yaitu surat Al-Fatihah. Itu kan nama-nama lain dari beberapa surat. Yang kemarin ketika saya ngajar masih di musola, itu kan sudah saya jelaskan tentang masalah ini kan. Nama-nama Fatihah itu ummul kitab, sab'ul masani. Ya, itu. Lalu setelah membaca Fatihah, Rasulullah baca apa? Wasuratin maha. Dan juga disertai membaca surat. Artinya kalau membaca surat itu beliau khatam satu surat. Misalnya kalau kulhu ya kulhu sampai selesai. Al-Ikhlas berarti. Kalau Al-Ma'un ya Al-Ma'un satu surat selesai. Ya, gitu.
Firraqataini, pada rakaat keberapa? Pada 2 rakaat. Firraqatainil awwalayaini, pada 2 rakaat yang pertama saja, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua. Min sholatid duhri, pada sholat duhur, wa sholatil asri, dan sholat asyar. Ya. Nah, dari mana sahabat tahu kalau Nabi itu membaca surat pada sholat duhur dan sholat asar? Padahal sahabat itu mengetahui karena Rasulullah berdirinya lama. Berdiri lama itu menunjukkan bahwa Rasul membaca surat. Karena kalau hanya sekedar membaca Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat kan? Selama-lamanya baca Fatihah itu nggak sampai 5 menit. Ya. 3 menit atau 2 menit paling selesai. Ya. Wa hadza yaf'alu fi subhi. Demikian pula kata Abi Qatadah, Rasulullah melaksanakannya, membacanya, mengerjakannya pada waktu sholat subuh. Setelah subuh di rakaat pertama dan rakaat kedua beliau membaca Fatihah sekaligus juga membaca surat. Ya. Wala yaqra'ul makmum. Bagaimana kalau makmum? Makmum itu menurut jamaah nih, membaca surat apa enggak? Disunahkan membaca surat. Makmum tidak disunahkan membaca surat. Ya. Kalau jadi makmum nggak usah baca surat karena memang nggak sunnah secara hukum. Lalu gimana? Diam aja Pak? Iya diam aja. Diam dan mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Imam misalnya baca surat apa? An-Nas. Sunnahnya bagi makmum itu cukup menjadi pendengar, mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tujuannya apa? Kalau imamnya salah, makmumlah yang meluruskan, yang membenarkan. Ya, itu fungsinya makmum. Sehingga mengetahui bacaan imam itu salah atau benar. Tapi kalau makmumnya malah sibuk ikut membaca juga apa yang dibaca oleh imam, mulutnya umak-umik. Umak-umik itu apa? Ya. Ikut baca, misalnya imam baca Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Makmumnya itu umak-umik mulutnya, gerak-gerakan bibir dan lidahnya, tapi tidak bersuara. Itu nggak boleh. Ya, cukup makmum itu menjadi pendengar. Ini dia. Wala yaqra'ul makmum ghairu Fatihah fi shalah. Tidak boleh bagi makmum itu membaca surat selain surat Al-Fatihah. Jelas ya? Tidak boleh bagi makmum membaca surat selain surat Al-Fatihah. Fi sholatil jahriyah, di dalam sholat jahri. Karena membaca surat Fatihah itu menjadi wajib, baik bagi imam maupun makmum. Ya. Kalau ada makmum tidak membaca Fatihah, itu kena hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah walaupun jadi makmum. Ustaz, bukannya makmum itu ditanggung sama imam? Iya, makmum ditanggung sama imam dalam hal-hal tertentu. Misalnya imamnya terlalu cepat, kayak sholat tarawih. Bapak kalau sholat tarawih keburu nggak baca Fatihah? Nggak keburu kan? Udah pasrah aja. Pasrah aja. Biarin, kasih ke Pak Hardin semua. Kasih ke Pak Sarif semua. Siapa di sini imamnya biasanya? Pak Sarif ya?
Tunjuk-tunjukkan yang mana nih? Surat Yasin aja dia. Doang. Giliran baca surat, baca ayat dia. Habis Fatihah, bacanya Yasin. Kirain 83 ayat. Enggak taunya Yasin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Lah terus makmum kapan baca Fatihahnya coba? Iya. Nah, dalam kondisi seperti itu udah makmum pasrahin aja, terserah mam, lu tanggung sendiri dah. Gua pokoknya ikut lu ruku, gua ruku nih. Gitu. Habis kalau bapak beda-bedain Fatihah, bapak ketinggalan jauh pak. Kalau ketinggalannya sampai 2 rukun, itu jamaahnya udah batal. 2 rukun itu gimana? Imam udah ruku 1 kan, rukun pertama nih. Lalu imam udah bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Berarti kan udah 2 rukun, Pak. Bapak masih ngurusin Fatihah, itu udah batal. Udah batal. Kata malaikat, "Woi. Udah i'tidal, woi." Masih Fatihah aja. Udah, kalau lagi begitu serahin aja udah. Ya. Kepada imam salah sendiri, imamnya cepat gitu. Maka imam yang baik kalau baca surat tuh ya kira-kira lah gitu. Kira-kira gitu. Jangan ekspres aja. Kasih kesempatan agar makmum itu bisa membaca surat Al-Fatihah. Biar bebannya imam itu nggak terlalu berat. Ya, kalau semua ditanggung sama imam kan berat imamnya. Ya. Semasjid. Ini satu baris ada 50 orang. 25 lebih lah ya, 25. 30 deh, nawar dikit. 30, 2 baris 60, 3 baris 90 orang nggak baca Fatihah semua. Nah lu imam ditanggung semua, digendong semua tuh. Aduh, makanya berat jadi imam tuh, berat. Maka agar tidak terlalu berat bebannya, imam ya yang cerdas dikit, yang santai bacaannya itu. Ya, nah, karena itu menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Artinya kita menjadi imam ya jadi imam yang baik. Jadi imam yang bisa menuntun jamaah, jangan terlalu cepat gitu. Ya. Nah, saya lanjutkan. Mana tadi? Wah, kebuka. Kena angin. Oh ini dia. Makmum tidak perlu membaca surat selain surat Al-Fatihah, ya. Lima rawahu Abu Dawud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ke 823 dan 824. Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i juz 2 hadis ke 141. Wa ghairuhuma dan yang lainnya an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubadah bin Samit, saya sholat bersama atau di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri, dalam sholat subuh. Ini kesaksian seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit yang sholat berjamaah subuh dengan Rasulullah. Fasakulat alaihil qiraah. Rasulullah membaca surat yang berat dalam sholat fajar. Falamma sarafa, ketika selesai, qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Gitu. Hai para sahabat, usai sholat, kayaknya kalian ini membaca
surat di belakang imam. Nabi menduga begitu. Kenapa? Karena Nabi tadi pasakulat qiraatuhu, bacaannya Nabi itu lama. Karena Nabi membaca lama, Nabi punya pikiran jangan-jangan sahabat nih pada ngikut baca, pada ikut membaca surat. Gitu. Lalu beliau menanyakan itu, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian membaca surat nih di belakang imam. Qala qulna ya Rasulullah, wallah. Para sahabat semua menjawab, iya Rasul. Semuanya kita membaca surat, membaca ayat seperti yang dibaca oleh engkau. Rupanya pada mengikuti jamaah. Ya. Misalnya Nabi baca Yasin, pada ngikutin baca Yasin, mulutnya umik-umik gitu. Ya tadi tuh, ya. Mulutnya itu bergerak-bergerak membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah. Bagaimana reaksi Rasul? Mendengar dan melihat sahabatnya itu ikut membaca dalam sholat. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Nah ini dia. Rasulullah tegas, beliau bersabda, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian lakukan, jangan kalian baca, jangan kalian lafadzkan, jangan kalian ucapkan selain Ummul Kitab, selain surat Al-Fatihah. Artinya apa? Begitu imam baca surat, makmum membaca Al-Fatihah. Makmum selesai membaca Fatihah, sudah dengarkan saja kalau imam sedang baca surat. Kebetulan suratnya panjang, ya sudah dengerin aja. Gitu. Ya. Itu yang disebut dengan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, hendaklah dengarkan. Ya, wa ansitu dan perhatikan. Ya. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak akan sah salat seseorang, kata Nabi, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu lanjutan hadis tadi itu, ya. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah jelas bahwa posisi sebagai makmum itu tidak diperkenankan membaca surat. Yang wajib hanyalah membaca Fatihah, baik rakaat pertama, kedua, terlebih rakaat ketiga, yang notabene adalah bacanya sir, tetap membaca Fatihah, termasuk rakaat keempat juga harus membaca surat Al-Fatihah. Surat lain baca enggak. Untuk rakaat ketiga dan keempat hanya Fatihah saja, ya. Selesai Fatihah imam juga langsung ruku. Seperti itu jemaah. Jelas untuk baca surat? Ingat ya, baca surat secara hukum bukan membaca ayat. Kalau membaca ayat itu lebih kepada gaya. Ya, lebih kepada gaya, lebih kepada action gitu. Ya. Sunnahnya itu baca. Nah, maka gedean mana pahala membaca satu surat dengan membaca ayat walaupun ayatnya itu panjang? Pahalanya jauh lebih besar membaca satu surat walaupun pendek. Misalnya diadu, imam baca kulhu Al-Ikhlas satu surat, yaitu 4 ayat kan, selesai. Dengan imam yang membaca surat Al-Baqarah 10 ayat, gedean mana pahalanya? Gedean baca kulhu. Kenapa gedean baca kulhu? Padahal hanya 4 ayat. Karena dia membaca satu surat full penuh. Ya, sementara yang Al-Baqarah walaupun 10 ayat kelihatannya banyak, tapi itu tidak selesai, masih banyak. Ya, nah ini warning buat para imam, sebaiknya
baca surat yang pendek dalam hal kita menjadi imam. Ya.